Kegiatan pendahuluan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang kedua mengidentifikasi macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang ketiga mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. Dan yang terakhir membandingkan perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kegiatan inti. Perkembangbiakan vegetatif dibagi lagi menjadi perkembangbiakan secara alami dan secara buatan. Nah, untuk secara alami itu terdiri dari rizoma, umbi batang, umbi lapis, tunas adventif, tunas stolon. Sedangkan untuk buatan itu terdiri dari mencangkok, merunduk, setek, menempel, dan menyambung. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif itu adalah cara perkembangbiakan tumbuhan atau cara bereproduksi makhluk hidup secara aseksual atau artinya tanpa adanya adventif. Tunas adventif merupakan kuncup yang terdapat pada tepi daun. Nah, ini adalah calon tunas yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kalau yang keempat, umbi lapis. Nah, umbi lapis itu adalah daun yang menebal, lunak, kemudian dia berdaging dan berupa bagian kecil. Pada umbi lapis itu terdapat cakram. Cakram ini nanti akan berfungsi seperti batang. Kuncup samping yang biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil berkelompok di sekitar umbi induknya, ini dinamakan siung. Nah, jadi siung ini jika dia dipisahkan dari induknya, dia akan menghasilkan tumbuhan baru. Anak-anak, kalian pernah lihat kunyit, jahe, ataupun lengkuas kan? Nah, jahe dan juga lengkuas ataupun kunyit ini adalah contoh dari rizoma. Rizoma itu adalah akar rimpang atau akar tinggal. Dia batang yang tumbuh dan menjalar pada permukaan ataupun di dalam tanah. Nah, pada rizoma ini, pada permukaannya terdapat tunas. Nah, tunas ini nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Bisa kalian perhatikan misalnya pada kunyit atau pada jahe yang ada ruas-ruasnya dan juga ada mata tunasnya. Yang kelima, stolon atau geragi. Nah, stolon atau geragi ini adalah batang yang muncul secara berdatar di permukaan tanah. Nah, nanti yang kena tanah atau yang berada di atas tanah itu dia akan tumbuh akar. Nah, nanti baru akan tumbuh tumbuhan baru. Contoh yang berkembang biak dengan stolon itu misalnya stroberi ataupun arbe. Nah, anak-anak,
sekarang kita masuk tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau secara aseksual pada tumbuhan itu dilakukan melalui campur tangan manusia. Yang keempat adalah merunduk. Nah, merunduk ini perkembangbiakan vegetatifnya akan dirundukkan atau ditarik ke bagian tanah. Bisa diambil kesimpulan bahwa perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa ada campur tangan manusia, dan dia terdiri dari vegetatif alami.